Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcastku. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup dekat juga dengan kita, yaitu persepsi. Persepsi ini sering banget kita alami sehari-hari terhadap dunia ketika kita ingin memahami sesuatu. Jadi kita pasti sering dengar istilah ini. Tapi apa sebenarnya persepsi itu? Bayangin situasi ini. Kamu dan teman kamu sama-sama lihat langit sore misalnya. Kamu bilang misalnya, wah langitnya merah nih, cantik banget. Tapi teman kamu malah bilang gini, iya nih tapi kayaknya bakalan hujan deras nih. Atau misalnya kamu dan temanmu juga pas lihat hujan. Kamu berpikir, wah enak nih bisa tidur sambil dengerin suara hujan misalnya. Tapi temanmu bilang, aduh hujan lagi, bisa macet nih di jalan. Gitu. Nah ini ada dua orang melihat hal yang sama tapi nangkap kesan yang berbeda. Atau contoh lain misalnya kamu lihat seseorang lagi pakai jas rapi banget, pakai jam tangan mahal gitu. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Mungkin kita akan berpikir, oh ini orang kaya, orang sukses. Tapi gimana kalau ternyata ini orang yang minjem jas dan lagi wawancara kerja misalnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang persepsi. Ayo kita mulai. Jadi, apa itu persepsi? Secara sederhana, persepsi adalah cara otak kita menafsirkan informasi yang kita terima dari panca indera kita. Dari mulut, kulit, mata, telinga, semuanya. Kalau kita lihat definisi secara psikologi menurut Kierkegaard tahun 1997, persepsi ini bukan cuma sekedar menerima informasi dari lingkungan, tapi juga melibatkan interpretasi yang dipengaruhi oleh pengalaman, ekspektasi, dan bahkan emosi dari kita. Analogi sederhananya gini, bayangin kamu sedang pakai kacamata, ada warnanya kacamatanya. Kebetulan kacamatanya warnanya merah. Semua yang kita lihat akan jadi tampak kemerahan. Kalau biru, semua juga akan tampak lihat kebiruan. Padahal di lingkungan yang kita lihat itu berwarna-warni, bisa hijau atau mungkin oranye. Nah, itulah cara otak kita bekerja dalam membentuk persepsi. Ia memakai filter yang berasal dari pengalaman, emosi, dan pengetahuan kita sebelumnya. Contoh lain yang menarik misalnya dari efek McGurk. Ini fenomena di mana apa yang kita lihat bisa mempengaruhi apa yang kita dengar. Kalau misalnya kita lihat sebuah video yang mengatakan di videonya misalnya baba pakai huruf B, tapi bibirnya terlihat seperti mengucapkan fa. Nah, otak kita mungkin akan menangkap sesuatu atau menangkap suara yang berbeda dari apa yang sebenarnya diucapkan. Jadi persepsi ini bukan cuma tentang kenyataan atau realitas, tapi soal gimana otak kita menyusun keadaan itu. Bagaimana cara kerja persepsi? Persepsi itu bekerja dari 3 tahap. Yang pertama, tentu saja indera menangkap informasi, jadi mentah nih. Jadi mata ngelihat warna, telinga nangkap suara, kulit merasakan suhu, hidung mencium bau atau aroma. Nah, ini masih sensorik dasar nih, masih mentah inputnya. Kemudian yang kedua, otak kita itu mengolah informasi. Nah, informasi dari panca indera kita tadi dikirim ke otak. Otak kita mulai menghubungkan data ini dengan pengalaman kita sebelumnya. Misalnya, kenapa kita bisa lihat langsung wajah seseorang meskipun kita cuman sekilas saja lihatnya, atau mungkin cuman dari samping gitu. Ini karena otak kita itu punya sistem pemrosesan wajah yang kuat banget. Makanya kita itu kalau lihat teman yang lama nggak ketemu, kita tahu ini wajahnya teman kita, tapi kita lupa sama namanya. Nah, secara otomatis itu membandingkan wajah baru dengan wajah-wajah yang pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kita gampang kenal dengan orang hanya dari wajahnya. Nah, menariknya otak kita itu nggak selalu akurat kadang. Kadang otak kita itu mengisi kekosongan informasi dengan apa? Dengan asumsi yang paling masuk akal gitu. Ini yang menyebabkan kita bisa salah lihat atau salah dengar. Oke, setelah otak diproses, terbentuklah makna atau interpretasi. Nah, di sini otak kita memberi arti pada informasi yang kita terima.
Misalnya, kita dengar lagu lama, tiba-tiba kita ngerasa nostalgia. Ini karena otak kita mengaitkan lagu itu dengan pengalaman di masa lalu. Misalnya ada satu lagu yang itu bikin kita ingat dengan peristiwa di sekolah. Maka kita akan memflashback memori kita tentang lagu itu di masa lalu. Atau kalau kamu lihat ekspresi wajah seseorang dan langsung tahu apakah dia marah, senang, sedih hanya dari wajahnya tanpa mendengar apa yang dia katakan. Nah, ini alasan kenapa ada orang suka durian misalnya, dan ada juga yang nggak suka durian. Orang kalau suka durian itu suka banget, kalau enggak ya enggak suka banget. Karena selain rasa, otak mereka juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dari budaya atau juga bisa membentuk preferensi mereka. Nah, studi dari psikolog misalnya dari Gregory tadi menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi itu kita bisa bersifat top down. Artinya lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan ekspektasi kita dibandingkan dengan kenyataan. Persepsi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget kita temui dan juga mengambil peran yang penting di aspek-aspek kehidupan kita. Misalnya dari seni atau desain. Warna merah itu sering dikaitkan dengan energi atau gairah, atau bahkan mungkin bisa dengan nafsu, rasa lapar. Makanya banyak restoran itu pasti pakai warna-warna merah ataupun oranye supaya meningkatkan nafsu makan. Atau mungkin warna biru, warna hijau yang lebih menenangkan. Makanya sering dipakai di rumah sakit atau ruang kerja atau bahkan di sekolah. Sekarang kalau kita perhatikan, hampir mayoritas sekolah pasti catnya hijau atau enggak biru. Jarang sekali sekolah catnya merah. Ya. Kemudian dalam marketing misalnya atau iklan, produk dengan kemasan yang minimalis itu malah sering dianggap lebih mewah, meskipun isinya sama dengan produk yang lain atau lebih murah. Gitu. Atau mungkin ada orang yang minum anggur misalnya, anggur yang mahal, merasakan anggur itu tuh lebih enak, padahal anggurnya itu sama dengan yang murah, tapi karena harganya lebih mahal, rasanya terkesan lebih enak. Atau mungkin dalam komunikasi misalnya. Kenapa satu orang bisa melihat seseorang sebagai pemimpin yang tegas, tapi orang lain itu bisa melihatnya sebagai orang yang arogan? Itu. Kenapa ya kita cenderung lebih percaya seseorang yang bicara dengan suara yang lebih halus atau soft spoken gitu dibandingkan dengan suara yang tinggi? Nah, ini kaitannya dengan persepsi terhadap otoritas di otak kita. Oke, selanjutnya cara menghadapi orang yang salah persepsi terhadap kita. Sering gak sih kita itu ngerasa disalahpahami oleh orang lain? Misalnya nih, kamu bercanda sama teman atau lawan bicara kamu dan dia tersinggung. Atau kamu ingin membantu tapi malah dianggap ikut campur sama orang itu. Nah, ini semua terjadi karena persepsi tiap orang itu berbeda. Dan seringkali perbedaan ini menimbulkan konflik. Dan itu sebenarnya tidak salah. Ya, itu umum karena tadi persepsi setiap orang itu berbeda. Nah, jadi gimana cara kita menghadapi situasi itu? Mungkin untuk kita yang merasa penting untuk menghadapi sebuah persepsi. Yang pertama, jangan langsung defensif. Oke. Coba pahami dulu. Saat ada orang yang salah paham, reaksi alami kita biasanya langsung membela diri. Misalnya gini, bukan gitu maksud aku. Atau, kok kamu salah ngerti sih? Nah, tapi kalau kita langsung defensif, orang lain malah yakin kalau persepsi kita itu benar gitu loh. Nah, biasanya teman-teman bisa ambil nafas sebentar, terus kamu tanyakan, kamu tadi nangkapnya kayak apa? Gitu. Jadi klarifikasi dulu. Dengarkan dulu perspektif mereka sebelum menjelaskan maksudnya kita. Ya, jadi itu nanti kita akan lebih menghargai sudut pandang orang lain. Yang kedua, jelaskan dengan bahasa yang gampang untuk dipahami. Jadi gini, kadang itu masalah terjadi karena cara komunikasi kita kurang jelas. Contohnya gini, kalau kamu bilang, aku nggak peduli soal ini. Sebenarnya maksud kamu tuh netral, tapi lawan bicaramu menangkapnya bisa aja itu sikap tidak peduli atau acuh. Nah, kalau kamu menganggap ini masalah, coba solusinya ulangi maksud kamu dengan lebih jelas, jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, atau pakai contoh atau analogi sederhana yang bisa dipahami oleh teman lawan bicaramu. Nah, yang ketiga, bisa dengan teknik I statement.
yang cara kerjanya itu berfokus kepada cara berbicara, berdasarkan pada perasaan dan pengalaman kita, bukan nyalahin orang lain. Contohnya gini, respon yang kamu selalu salah paham sama aku, itu akan salah ya. Coba diulangi dengan aku merasa kurang dipahami. Maksudku sebenarnya adalah bla 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 bla. Baru dijelaskan. Dengan cara ini orang lain nggak merasa diserang, jadi mereka lebih terbuka untuk mendengarkan. Yang keempat, bisa dengan perhatikan bahasa tubuh atau nada bicara kita. Ada studi yang menunjukkan bahwa 70-93% komunikasi manusia itu sebenarnya nonverbal, dari Meherbian tahun 1971. Jadi cara kita bicara, cara kita ngomong itu lebih penting dan juga lebih sering diperhatikan daripada kata-kata yang kita ucapkan. Cara ngomongnya, bukan kata-katanya. Nah, teman-teman yang menganggap ini penting, tipsnya adalah pastikan ekspresi wajah kita itu selaras gitu loh dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Jangan pakai nada bicara yang terkesan menyerang atau ngeremehin orang lain. Kalau perlu gunakan gestur yang terbuka, bukan malah nyilang tangan atau menghindari kontak mata. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita chatting ya, karena kita tidak bisa merasakan bahasa nonverbalnya, hanya tulisannya. Kemudian selanjutnya, jangan berusaha untuk menang, fokus aja ke pemahaman. Jadi kadang itu kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita benar, sampai lupa bahwa tujuan komunikasi itu saling paham, bukan menang-menangan. Kalau kita fokus pada pemahaman, hasilnya biasanya lebih baik. Yang keenam, atau yang terakhir, bisa kita beri waktu, beri ruang dan waktu. Ada situasi di mana perbedaan persepsi itu nggak bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Misalnya kalau suasana terlalu emosional, itu sudah nggak kondusif, lebih baik beri ruang teman bicara kita untuk menenangkan diri dulu. Setelah itu baru bicara dengan kepala dingin. Ini juga berlaku buat kita sendiri. Oke, kesimpulannya teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa persepsi itu bukan sekedar soal melihat atau mendengarkan, tapi bagaimana otak kita menginterpretasikan dunia berdasarkan pengalaman, emosi, ekspektasi. Wajar jadi ketika persepsi tiap orang itu berbeda. Itu wajar banget. Jangan buru-buru defensif, coba pahami dulu sudut pandang mereka. Gunakan komunikasi yang jelas, pakai contoh kalau perlu. Yang penting, hindari menyalahkan. Jadi, gimana cara kita supaya lebih bijak dalam memahami dunia melalui persepsi? Sadari bahwa persepsi kita nggak selalu benar. Coba lihat sudut pandang orang lain dan buka diri terhadap informasi baru. Jadi penting atau enggaknya sebuah persepsi orang lain tergantung kepentingan kita masing-masing. Oke, mungkin kita merasa nggak perlu, oke silakan. Asumsimu bagaimana? Itu terserah kita, bebas terserah kita. Namun jika itu menimbulkan konflik, berarti kita juga siap untuk tanggung jawab. Oke, terima kasih teman-teman sudah dengarkan episode ini. Jangan lupa follow dan juga share ke teman-temanmu.